Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atap sekolah SDN 2 Banjarharja Kabupaten Pangandaran ambruk hingga rata dengan tanah. Seorang marbot cabuli 10 anak di musola daerah Loji, Kota Bogor. Geng motor Kota Tasikmalaya kembali berulah, gerobak pedagang nasi goreng dirusak dengan katana. Bocah 2 tahun ditemukan tak bernyawa berisi air di Jayakarta, Karawang. Meski sempat dibawa ke klinik, nyawa korban tak selamat karena diduga sudah lama kepala korban terendam di air ember. Ember ini menjadi saksi bisu hilangnya nyawa bocah berusia 2 tahun di Dusun Kemuning, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakarta, Karawang. Muhammad Farel Al-Farizi ditemukan kakeknya dengan kondisi wajah terendam air dalam ember. Saat itu, kakek korban hendak membuang sampah di belakang rumah. Ia terkejut menemukan sang cucu tak bergerak di dalam ember. Korban sempat dibawa ke klinik kesehatan desa. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Meski pihak keluarga tidak meminta autopsi, Mapolsek Rengas Dengklok datang dan mengecek lokasi kejadian. Melihat anak cucu ya mati, ya terus angkat saya, tolong berarti ya, terus tolong sampai bisa tolong orang lain, anak-anak terus bawah. Kakeknya di atas, gitu ya. Jadi diangkat saya. Ya. Tolong bawa langsung Ke bidan. Oh gitu ya. Yang Terus sudah udah meninggal ya? Ya, sudah meninggal. Ada anak tenggelam di ember. Terus kemudian ditolong sama kakeknya. Terus dibawa ke puskesmas. Namun nyawanya sudah tidak tertolong. Dari pihak keluarga meminta kepada kepolisian untuk tidak diotopsi karena pihak keluarga itu udah musibah ya. Karena pihak keluarga itu adalah musibah. Pihak keluarga menganggap hilangnya nyawa Farel karena kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan anaknya saat bermain. Jenazah Farel telah dimakamkan di TPU desa. Samsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Seorang marbot di sebuah musola daerah Loji, Kota Bogor ditangkap karena mencabuli 10 anak. Pelaku melancarkan aksi bejatnya di salah satu ruangan di musola dan mengiming-imingi korbannya dengan uang Rp5.000. Pencabulan terhadap anak-anak seolah tidak ada habisnya. Kali ini pelaku adalah marbot atau penjaga musola di Kelurahan Loji, Kota Bogor. MA, pria 58 tahun tersebut ditangkap lantaran mencabuli anak tetangganya di ruangan area musola sejak setahun yang lalu. Bahkan total korbannya mencapai 10 orang anak dengan rentang usia antara 3 hingga 12 tahun. Polisi menyatakan pelaku mengiming-imingi korbannya dengan memberikan uang Rp5.000 atau makanan agar para korban tidak melaporkan ke orang tuanya. Modus dari pelaku ini memanggil korban pada saat korban ini sedang bermain di area sekitaran musola. Kemudian dipanggil di musola tersebut, masih dalam area itu ada sebuah ruang tertutup yang bisa dikatakan sebagai gudang. Nah, disitulah melakukan pencabulan terhadap korban. Diajak, kemudian diiming-imingin, diberi makan, kemudian ada juga yang dari beberapa korban itu diberi uang supaya untuk tidak menceritakan dan mau untuk mendapatkan perlakuan. Polisi menyita pakaian dan hasil visum para korban. Saat ini, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Subang membekuk 4 tersangka kawanan pencuri sepeda motor yang biasa beroperasi di wilayah Subang dan Indramayu. Polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang mencuri sepeda motor milik warga Kelurahan Sukamelang, Subang bulan Mei lalu. 4 orang tersangka kawanan pencuri sepeda motor ini dibekuk anggota Polres Subang. Salah satu tersangka, Yusuf Bahtiar, bahkan ditembak kakinya saat ditangkap di wilayah Subang. Ia telah mencuri sepeda motor di 40 lokasi di wilayah Subang dan Indramayu. Sedang 3 rekannya, Kiswanto, Sugianto, dan Prabowo, ditangkap setelah polisi mengungkap pencurian sepeda motor di Kelurahan Sukamelang, Subang bulan Mei lalu. Pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut diduga dengan cara pada saat sepeda motor selesai dicuci oleh saudara Bagja di depan rumah, kemudian ditinggal ke dalam rumah dengan posisi kunci masih berada di kendaraan tersebut. Kemudian pelaku yang saat ini menjadi DPO yaitu saudara Tommy mendorong kendaraan tersebut untuk keluar area pekarangan rumah. Kemudian pelaku saudara K, saudara S, dan saudara P sudah menunggu di pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar. Polisi juga menyita barang bukti kunci letter T, surat-surat kendaraan, serta 7 unit sepeda motor hasil curian. Sementara satu pelaku yang mengambil sepeda motor di Kelurahan Sukamelang, Subang masih diburu polisi. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kebrutalan geng motor kembali terjadi di kota Tasikmalaya. Kali ini gerobak pedagang nasi goreng dirusak menggunakan katana tanpa sebab yang jelas. Perusakan ini dilakukan Minggu dini hari. Kaca gerobak nasi goreng Mang Ade di Jalan Muhammad Hatta, Kalangsari, Kota Tasikmalaya pecah berantakan karena dihantam dengan menggunakan pedang oleh belasan berandalan bermotor. Dibantu warga, Mang Ade mencoba membersihkan gerobak dari pecahan kaca yang bertebaran di dalam warungnya. Menurut warga, perusakan oleh geng motor tersebut dipicu seorang pengendara motor yang diduga mabuk hingga menabrak bagian belakang mobil angkot yang tengah diparkir tak jauh dari gerobak nasi goreng. Kerumunan warga yang ingin melihat kecelakaan malah kemudian dikagetkan kedatangan gerombolan pemuda yang mengendarai belasan sepeda motor yang tiba-tiba dengan membawa senjata tajam langsung mengamuk dan merusak gerobak nasi goreng sekitar pukul 5 dini hari. Ada orang mabuk, bawa motor kencang, gak kontrol mungkin jadi nabrak mobil, udah nabrak mobil, saya bawa lari ke rumah sakit, mungkin saya pulang dari rumah sakit, mungkin banyak warga berkerumun, terpancinglah ada sekelompok geng motor. Kiranya mungkin orang-orang ini yang lagi lihat kecelakaan memancing geng motor tersebut. Jadi melampiaskan amarahnya dengan merusak roda nasi goreng. Nasi goreng ya? Ya, ya. Itu jam berapa, Kang? Itu yang kejadian nabrak mobil jam 3:30-an, kalau yang ngancurin roda sekitar pukul 5-an lah. Warga pun ketakutan. Warga meminta polisi agar memperbanyak patroli malam hari agar bisa mempersempit ruang gerak kelompok geng motor yang kerap dan mengancam keselamatan warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.